إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi dan lagi untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Seraya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar pada hari ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, tidak hanya menjadi pemanis kata, tidak hanya menjadi buah candaan dan cerita. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid ini, tidak semua orang yang mampu mengangkat tangannya bertakbir kepada Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan kenikmatan yang kalau kita syukuri, kalau Allah akan tambah kenikmatan yang lainnya. Dan marilah kita hadiahkan, kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta keturunannya, sehingga sampai orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kegalauan, kesedihan tentu menjadi PR kita semua. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita galau, sedih? Apakah benar hanya karena kita kehilangan pekerjaan terus kita layak untuk sedih? Apakah benar hanya karena gaji kita kurang kita layak untuk sedih? Apakah benar hanya karena si fulan pendapatannya lebih besar daripada kita lalu kita sedih dan kita galau? Apakah benar hal-hal seperti itu? Apakah benar hanya karena kita ditimpa musibah, kita digoncang dengan permasalahan, terus kita bersedih, kita galau? Apakah benar hal seperti ini? Maka bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Semua ini jamaah sekalian hanya perbedaan pola pikir, hanya perbedaan pandangan. Maka Imam Syafi'i mengatakan diqqatun nazar, orang yang teliti dalam memandang dia akan selamat. Jadi bagaimanakah pandangan Islam terhadap permasalahan seperti ini? Ingatlah kaum muslimin apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, barang siapa yang dunia menjadi tujuan tertingginya, apa yang Allah lakukan terhadap orang seperti ini? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan porak-porandakan urusannya.
Allah akan hancur leburkan perkaranya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Allah jadikan kesulitan di dekatnya. Walam ya'tihi dunya illa ma kutibalah. Sudah capek-capek berjuang, sudah penat untuk dunia, menggerakkan segalanya, tetapi apa kata Rasul? Walam ya'tihi dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak mendatanginya, melainkan apa yang telah ditetapkan untuknya. Adapun sebaliknya, "Waman kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat merupakan obsesinya, tujuan tertingginya, fajama'allahu lahu amrahu. Allah akan kumpulkan permasalahannya, akan dibuat mudah untuk diselesaikan. Allah akan tenangkan pikirannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya dengan menghinakan diri. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekayaan itu bukan masalah angka, tapi Rasul mengatakan wa ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Kekayaan itu adalah permasalahan hati, permasalahan rasa. Kekayaan itu adalah rasa, bukan angka. Maka Islam memotivasi kita bagaimana dengan angka yang minim kita bisa merasakan kebahagiaan yang maksimal. Perhatikan kaum muslimin, kalaulah yang membuat kita gundah gulana, yang membuat kita sedih selama ini karena kita selalu menjadikan dunia obsesi kita. Khawatir ketika omset tidak tercapai, khawatir ketika kita tidak lebih baik pencapaian dunia daripada tetangga kita. Ini yang membuat kita terus merana, membuat kita galau dan sedih. Perhatikan kaum muslimin, bagaimana generasi terbaik menghadapi permasalahan. Tahukah kita kisah ketika para sahabat berada di perang Ahzab atau perang Khandaq? Ketika kaum muslimin diserang oleh banyak kelompok ketika itu, apa yang dikatakan oleh para sahabat kaum muslimin ketika melihat senjata sudah di depan mata, puluhan ribu musuh telah mengulus pedang, kematian di depan mata, luka akan menganga setelah itu? Apakah sahabat bersedih? Apakah sahabat sengsara? Tidak kaum muslimin. Bahkan Allah catat ini dalam Al-Quran. Allah katakan walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika orang-orang beriman, para sahabat melihat musuh-musuh di perang Ahzab, apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sahabat mengatakan ketika melihat musuh yang banyak, ketika melihat kematian dan luka akan mengancam mereka, mereka mengatakan, inilah yang Allah janjikan, inilah yang Rasul janjikan. Maha benar Allah, maha benar Rasul, tidak bertambah sedikit pun melainkan keimanan. Ketika mereka ditimpa oleh musibah, generasi terbaiknya umat ini, generasi emasnya umat ini, bertambah keimanan mereka. Bisakah kita mengatakan ketika omset kita di bawah pencapaian kita mengatakan sadaqallahu wa rasuluhu?
Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ya Allah, ini yang telah Engkau janjikan. Ini yang telah Engkau janjikan, wahai Rasul. Apa sih yang Allah dan Rasulnya janjikan? Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa sih yang dijanjikan Allah dan Rasulnya? Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah. Apakah kalian, wahai kaum muslimin, apakah kalian manusia sekalian mengira kalian akan masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan kalian belum pernah ditimpa oleh apa yang ditimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemelaratan, ditimpa oleh kesulitan, dan digoncang dengan berbagai macam masalah. Saking besarnya permasalahan yang menggoncang mereka, sampai-sampai Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa mengatakan, kapan Allah akan menolong kami? Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ini yang Allah janjikan. Surga akan kita masuki, kenikmatan yang luar biasa akan kita rasakan ketika kita telah melewati sakit dan luka. Pribadi-pribadi hebat tidak tumbuh di atas kasur, tetapi mereka tumbuh di atas perjuangan dengan luka dan rasa sakit. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wassallama tasliman mazida ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Malik bin Dinar pernah mengatakan, menjelaskan kepada kita sebuah opsi. Kalau kita diberi pilihan keramik, emas jemaah sekalian, tapi fana, dia akan hilang, terbatas waktunya, mungkin 10 menit atau 1 hari, 2 hari. Atau keramik yang terbuat dari tanah tetapi kekal abadi. Ini pilihan yang mudah. Ini pilihan yang luar biasa mudahnya. Orang-orang yang memiliki akal tentu akan memilih keramik dari tanah tapi abadi. Maka Malik bin Dinar mengatakan, bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan akhirat? Bagaimana dengan akhirat? Yang akhirat surga itu berupa emas yang kekal abadi. Sedangkan dunia itu berupa tanah. Seandainya indah-indahnya pun akan hilang. Jadi, mari kita jadi pribadi-pribadi yang cerdas. Pribadi-pribadi yang menggunakan akalnya dan membangun mental keberanian untuk menjalankan pemikiran tersebut. Tidak hanya berteori, tetapi berani mempraktekkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, sebesar apapun kenikmatan yang kita rasakan hari ini, kalau malah membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah, kita akan lupakan semua kenikmatan itu. Sebesar apapun luka, rasa sakit yang kita rasakan hari ini, ketika kita masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan lupakan rasa sakit itu. Seraya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'amillahi min ahli dunya min ahli yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah.
Nanti dari kiamat kaum muslimin didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya. Nanti di akhirat didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya. Fayusbahu finnari sabagha. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka tersebut. Fayuqal, thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khaira qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, engkau yang merasakan kebahagiaan selama di dunia, hampir-hampir tidak ada kemelaratan. Setelah engkau dicelupkan ke dalam neraka, apakah masih ada kebaikan itu? Apakah masih ada kebahagiaan itu? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Tidak ya Rabb, saya tidak merasakan sama sekali kebahagiaan itu. Maka sebaliknya, yukta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya yaumal qiyamah, min ahli jannati yaumal qiyamah. Didatangkan orang yang paling menderita kehidupannya selama di dunia. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Maka dia dicelupkan ke dalam surga. Thumma yuqal ya bani Adam, hal ra'aita ba'san qat? Apakah kau, wahai anak Adam, wahai anak Adam, apakah kau masih merasakan kemelaratan yang dulu kau rasakan di dunia? Wal marabika shiddata qat? Apakah masih merasakan pahit, sulitnya kehidupan ketika di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Tidak wahai Rabb, saya sama sekali telah lupa apa itu sakit yang dulu saya rasakan. Saya lupa apa itu luka yang dulu pernah saya rasakan di dunia. Mengingat hadis ini, marilah kita sama-sama berusaha dan berjuang menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut agar kita terhalang dari yang namanya kesulitan, terhalang dari namanya kelalaian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qimis shalah.